seperti ini. Kita buat contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2 cos x pada selang, ini domainnya ya, 0 sampai 2V. Jadi tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama ya seperti yang tadi, untuk mencari nilai maksimum nilai minimum langsung jawab saja. Jadi fx sama dengan 2 cos x. Untuk mencari nilai max atau nilai min ini berarti kita harus cari turunan dari fx. F aksen x sama dengan turunan cos min sin x atau min 2 sin x. Kapan dia maksimum atau minimum? Berarti ketika kita hapus dulu. Max atau min ketika f aksen x sama dengan 0. Berarti kita gunakan yang ini. Min 2 sin x sama dengan 0. Atau sin x sama dengan 0. Ini bagi ya. Sin x sama dengan 0. Berarti nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan ini materi kelas 11 kalau tidak salah. Sin x sama dengan, apa-apa kita ulangi materinya. Sin x sama dengan sin 0. Karena sin 0 kan 0 ya. Berarti x sama dengan 0 tambah kali k 360 atau x sama dengan 180 kurang 0 tambah k kali 360. Berarti dari sini yang memenuhi saya langsung saja. X sama dengan, berarti 0 sendiri. Kalau 180 kurang 0 itu 180. Kemudian ketika ini 0, k-nya 1 itu 360. Ini satuan derajat ya. Jadi nilai x inilah yang memenuhi. Setelah dapat nilai x-nya, kita substitusi ke fungsi awal. Berarti yang pertama f 0 sama dengan 2 cos 0. Ini fungsi aslinya ya. 2 cos 0 sama dengan 2 cos 0 itu adalah 1. Berarti 2. Kemudian f 180. Berarti 2 kali cos 180 sama dengan 2 kali cos 180 itu min 1 sama dengan min 2. Kemudian f 360 berarti didapat 2 kali cos 360. Cos 360 nilainya 1 ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ini perhatikan nilainya 2, 2 dan min 2. Sehingga diperoleh jadi nilai max sama dengan 2. Nilai minnya sama dengan min 2.
Jadi langkahnya cari turunannya, kemudian cari pembuat nol dari turunan, baru pembuat nolnya substitusi ke fungsi asli. Fungsi aslinya ini tadi yang dicari nilai max atau nilai minnya. Satu contoh lagi mungkin. Tidak apa-apa ya, satu contoh lagi. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 5 kali sin x cos x. Kita ambil saja pada selang domain 0 sampai 2 V saja. Nah, ini kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya sama. Jadi kalau untuk menjawabnya fx sama dengan 5 kali sin x cos x. Berarti yang pertama kita cari turunannya. Turunan fungsi kali berarti 5 kali u aksen. Ini u-nya sin berarti turunannya cos x. V-nya kembali cos x. Tambah u. U-nya itu sin x. Turunannya cos min sin x. Saya percepat ya. Jadi turunan, mudah-mudahan masih ingat, turunan perkalian itu U aksen V tambah UV aksen. 5 kali cos itu cos kuadrat x plus ketemu min sin kuadrat x. Ini rumus perubahannya cos kuadrat x kurang sin kuadrat x itu adalah cos 2x. Kenapa? Karena ini lebih mudah ya untuk mencari nolnya. Berarti f aksen x sama dengan 0, maka 5 kali cos 2x sama dengan 0. Atau cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 0 ya. Dari sini didapat 2x sama dengan plus min 90 derajat tambah k kali 360 derajat. Atau x sama dengan plus min 45 derajat tambah k kali 180. Masing-masing dibagi 2. Ini persamaan trigonometri materinya ya. Materi kelas 11. Berarti X yang memenuhi itu saya langsung saja. Kalau 45-nya diambil berarti memenuhi karena antara 0. Kalau 45 tambah K-nya ambil 1 ini 180 225. 225. Kalau ambil minnya min 45 tidak memenuhi karena 0. Ambil K-nya 1. 180 kurang 45 itu 135 memenuhi. Kali 2-nya 360 kurang 45 315 derajat. Berarti ada 4 titik yang memenuhi ini. Nah, titik-titik ini X ini maksudnya kita masukkan ke fungsi awal. Berarti untuk X sama dengan 45 derajat, berarti F 45 derajat sama dengan 5 kali sin 45 cos 45. 5 kali sin 45 1/2 akar 2 cos 45 juga 1/2 akar 2. 1/2 kali 1/2 1/4 akar 2 kali akar 2
2. Berarti 5/4 kali 2 sama dengan 5/2. Selanjutnya F kita urut ya. 135 sama dengan 5 kali sin 135 cos 135 derajat. Sin 135 itu 1/2 akar 2, cos 135 itu min 1/2 akar. Jadi bedanya cuma min ya. Berarti dapat min 5/2. Kemudian F225 5 kali sin 225 derajat cos 225 derajat. Ini kuadran 3 berarti min 1/2 akar 2. Ini juga min 1/2 akar 2. Min ketemu min positif 5/2. Sama ini ya. Kemudian F 315 berarti 5 kali sin 315 derajat cos 315. 5 kali kuadran 4 itu min 1/2 akar 2. Kuadran 4 positif. Min plus min 5/2. Ini 5/2, min 5/2, 5/2, min 5/2. Berarti ini nilai, yang ini nilai max, yang ini nilai min. Ini juga max, ini min. Jadi nilai maksimumnya adalah 5/2 dan minimumnya adalah min 5/2 karena ini sama saja. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita ke soal, yaitu apabila diketahui persamaan fx atau y sama dengan 2 sin x ditambah cos x, ini fungsi trigonometri ya. Untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi, tentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, pertama kita tulis dulu y sama dengan 2 sin x ditambah cos x ya. Kemudian kita turunkan atau f aksanya kita cari 2 sin x, berarti turunannya adalah 2 cos x plus cos x turunannya adalah min sin x, seperti ini. Nah, kita cari dulu saat y aksen ya. Y aksen ini kan sama saja f aksen ya. Kita turunkan sudah ya. Kemudian ini kita sama dengan 0 seperti ini. Berarti y aksennya bisa kita ganti 2 cos x dikurangi sin x sama dengan 0 seperti ini. Nah, dari persamaan trigonometri kita cari penyelesaiannya menjadi 2 cos x sama dengan sin x seperti ini. Berarti 2 ini sama dengan sin x per cos x seperti ini. 2 sama dengan tan x. Oke, karena 2 sama dengan tan x, ini kita cari ya dengan segitiga siku-siku. Misalkan ini x, diketahui tan x sama dengan 2. 2 itu kan sama saja 2/1 ya. Tan itu rumusnya depan per samping, berarti ini 2, ini 1. Depannya 2, sampingnya 1. Maka miringnya adalah akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat kan 4, ditambah 1 kuadrat 1, berarti akar 5, seperti ini ya. Maka sekarang kita cari turunan keduanya. Y double aksen ini sama dengan turunan dari ini ya. Berarti min 2 sin x, min sin x berarti menjadi min cos x, seperti ini. Oke, karena turunan keduanya adalah min 2 sin x dikurangi cos x, dan kita punya ini tadi ya, bahwa tan x sama dengan 2. Oke, 2 di sini bilangan positif, artinya tan x sama dengan 2, berarti x-nya itu berada di kuadran 1 atau berada di kuadran 3 ya. Karena menghasilkan bilangan positif berarti x-nya harus kuadran 1, kalau tidak di kuadran 3. Nah, kita coba untuk di tan x sama dengan 2 di kuadran 1 ya. Oke, langsung kita masukkan, berarti y double aksen sama dengan min 2 kali sin x di kuadran 1 ya. Berarti sin
sama dengan depan per miring, yaitu 2 per akar 5 dikurangi cos X di kuadran 1, berarti samping per miring, jadinya 1 per akar 5. Oke, ini min, maka hasilnya adalah kurang dari 0. Ya, pasti negatif ya, kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti ini adalah maksimum, seperti ini ya, maksimum dengan nilai maksimumnya atau Y sama dengan nilai maksimum ya, Y sama dengan 2 kali sin X. Kita lihat sin X tadi adalah 2 per akar 5 dikurangi ditambah ya, untuk Y dikuranginya kan untuk ini Y double aksen, ditambah cos X berarti 1 per akar 5 ya, seperti ini. 2 kali 2 4 per akar 5 ditambah 1 per akar 5 sama dengan 5 per akar 5 atau 5 per 5 akar 5 ya, hasilnya akar 5 ya. Ini adalah nilai maksimum, seperti ini nilai maksimumnya ya. Kemudian kemungkinan pertama adalah tan X sama dengan 2. Sekarang yang nomor 2 adalah tan X sama dengan 2 jika di kuadran 3, seperti ini. Berarti Y double aksen sama dengan min 2 kali ya. Kalau di kuadran 3 berarti nilai sin, karena dimasukkan ke sini ya, min 2 kali sin X di kuadran 3 nilai sinnya adalah negatif, berarti negatif 2 per akar 5, seperti ini. Dikurangi cos di kuadran 3 juga negatif ya, berarti ini min 1 per akar 5 ya. Ini min kali min berarti plus, ini min kali min berarti plus, atau sama dengan 4 per akar 5 ditambah 1 per akar 5. Ini kan terlihat ya, positif berarti lebih dari 0 ya. Karena lebih dari 0 berarti ini nanti nilainya adalah minimum, seperti ini. Oke. Untuk mencari nilai minimum ya, ini dimasukkan ke Y sama dengan 2 kali ya, dimasukkan ke Y ini 2 kali sin X ditambah cos X ya, berarti 2 kali sin X-nya ya, sin X karena di kuadran 3 ya, ini kasusnya di kuadran 3, berarti min 2 per akar 5 ya, ditambah cos X di kuadran 3 berarti min juga ya, min 1 per akar 5, seperti ini. Jadinya adalah min 4 per akar 5 min 1 per akar 5 ya. Ini sama dengan min 5 per akar 5, ini hasilnya adalah min 5 ya. Oke, ini min akar 5 maksudnya. Oke, ini hasilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentukan nilai maksimum dan minimum fx sama dengan sin x min cos x untuk, nah ini adalah interval tertutup ya. Ini sama maknanya ketika seperti ini. Nah, ini sama maknanya. Jadi X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Jadi intervalnya 0 sampai 2pi ya. Nah, tadi saya tulis dulu yang diketahuinya adalah fx sama dengan sin x dikurangi cos x, yang ditanya nilai maksimum dan minimum fungsi f untuk interval 0 sampai 2pi. Nah, diingat kembali tadi apa langkah pertama. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ada 2 langkah yang dilakukan. Yang pertama menentukan titik-titik kritis. Yang pertama apa tadi titik kritis? Nah, titik-titik ujungnya, ujung interval ini. Nah, ujungnya jelas berapa ini? 0 dan 2pi. Selanjutnya menentukan apa? Nah, titik stasioner. Bagaimana cara menentukan titik stasioner? Maka kita harus menurunkan fungsi fx ya. Kita cari turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya adalah turunannya sin x itu adalah cos x. Turunannya min cos x itu adalah sin x ya. Karena apa? Karena cos x itu turunannya min sin x. Kalau dikalikan min berarti plus sin x. Jadi kalau saya tulis f aksen x, ini sin x turunannya cos x, jadi min sin x. Turunannya dari cos x ya. Min kali min jadi plus. Nah, untuk menentukan titik stasionernya, maka turunannya sama dengan, turunan pertama sama dengan 0. Sehingga cos x ditambah sin x sama dengan 0. Kedua ruas dikurangi cos x menghasilkan
sin X sama dengan min cos X, kedua ruas dibagi cos X, maka akan menjadi sin X per cos X sama dengan min 1. Sin X per cos X itu adalah apa? Nah, tangen X sama dengan min 1. Nah, tujuan kita kan tadi mencari titik stasioner. Titik stasioner di mana f aksen X sama dengan 0. Kita mau cari X-nya berapa yang menghasilkan turunan pertamanya itu sama dengan 0. Artinya tujuan kita mencari X-nya berapa. Nah, tangen X sama dengan min 1. Maka tangen X, tangen yang menghasilkan dia negatif itu kalau nggak di kuadran 2 atau kuadran 4 ya. Nah, tangen yang hasilnya 1, tangen X yang hasilnya 1 itu X-nya adalah 45. Kalau di kuadran 2 berarti 135. Kalau di kuadran 4 berarti 315. Sehingga X sama dengan 3pi per 4 atau X sama dengan 7pi per 4 yang menghasilkan ketika disubstitusi dia turunannya sama dengan 0. Atau waktu kelas 11 kalian dikenakan dengan tangen X sama dengan min 1 untuk interval ini, maka tangen X sama dengan tangen 3pi per 4. Tangen berapa yang hasilnya min 1? Kan 3pi per 4 ya. Nah, sehingga ini sebagai X, ini sebagai alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali pi. Nah, ketika kita uji coba, kita substitusi K-nya 0, maka X-nya 3pi per 4. Kalau min 1 bagaimana? Kalau min 1 dia nanti min, tidak masuk interval. Kalau K-nya 1, kita substitusi menghasilkan 7pi per 4. Kalau 2 bagaimana, Bu? Kalau 2 dia lebih dari 2pi. Padahal interval yang diminta hanya 0 sampai 2pi. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 11 ya. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan titik stasionernya, selanjutnya cek apakah ada titik singulernya. Ketika dimasukkan tidak ada, ternyata tidak ada ya. Jadi tidak ada titik singulernya. Oke. Nah, sehingga kita temukan titik-titik kritisnya yaitu 0, 3pi per 4, 7pi per 4, dan 2pi. 0, 2pi ini ujung-ujung interval, 3pi per 4, 7pi per 4 ini adalah titik stasioner ya. Oke. Langkah kedua, apa langkah kedua? Menghitung nilai F untuk setiap titik kritis. Tadi kita menemukan titik kritisnya itu 4 ya. Nah, ada 4. Yang pertama, kalau X-nya 0, maka F0 sama dengan sin 0 dikurangi cos 0 sama dengan 0 dikurangi 1. Cos 0 itu kan 1 sama dengan min 1. Yang kedua, kalau X-nya 3pi per 4, ketemu akar 2. Yang ketiga, ketika disubstitusi 7pi per 4 menghasilkan min akar 2. Terakhir, kalau disubstitusi 2pi, kita kan mau mencari nilai F ya. Jadi disubstitusinya ke fungsi awal. F0, F3pi per 4, F7pi per 4, F2pi. Sehingga didapatkan nilai-nilai seperti ini. Nah, umumnya, oke, nilai maksimumnya adalah akar 2. Nilai minimumnya adalah min akar 2. Nah, jadi nilai maksimum fungsi fx sama dengan sin x untuk 0 sampai 2pi adalah akar 2. Dia tercapai di x sama dengan 3pi per 4. Dan nilai minimum untuk sin X min cos X pada interval 0 sampai 2pi, nilainya minimumnya adalah min akar 2, tercapai di X sama dengan 7pi per 4. Nah, ketika plus 2 cos X, turunannya adalah 1 min 2 sin X. X itu turunannya 1, 2 cos X. Cos X itu kan turunannya min sin X, kalau dikali 2, min 2 sin X. Untuk menentukan titik stasioner, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, maka kedua ruas kita kurangi 1 menjadi min 2 sin X sama dengan min 1, sehingga sin X sama dengan setengah. Nah, X-nya ketemu pi per 6 atau 5pi per 6.
Nah, ketika menggunakan rumus sin X sama dengan sin pi per 6, maka ini X, ini alfa, alfa ditambah K kali 2pi, dan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Nah, ketika pi per 6 plus K kali 2pi, kalau saya substitusi min 1, dia akan kurang dari min pi, ya. Jadi tidak masuk dalam interval ini. Kalau K-nya 1, dia sudah lebih dari 2pi, tidak masuk interval. Begitu juga ini 5pi per 6 ditambah K kali 2pi. Kalau saya masukkan min 1, ini kan pi dikurangi pi per 6 kan 5pi per 6. Kalau ditambah K kali 2pi masih kurang dari min pi. Jadi min 1 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya pi per 6 dan 5pi per 6. Nah, selanjutnya tidak ada titik singular, sehingga titik kritisnya adalah min pi, pi per 6, 5pi per 6, dan 2pi. Min pi 2pi ini adalah titik ujungnya, titik ujung interval. Pi per 6, 5pi per 6 ini adalah titik stasioner. Nah, yang kedua, langkah kedua, menghitung nilai F untuk setiap titik kritis. X sama dengan min pi, kita substitusi satu per satu ya. Ketika min pi berapa, pi per 6 berapa, 5pi per 6 berapa, dan 2pi berapa. Substitusi kemana? Ke fx-nya, karena kita mau mencari nilai x-nya ketika dimasukkan titik kritis ini, f-nya berapa nilainya. Yang pertama f min pi. Nah, substitusi aja x-nya min pi plus 2 cos min pi. Hasilnya min 2 min pi setara dengan min 5,14. Yang kedua, kalau disubstitusi pi per 6, cos pi per 6 itu adalah setengah akar 3. Kalau dikali 2 itu berarti akar 3. Berarti pi per 6 ditambah akar 3 setara dengan 2,26. Yang ketiga, pi per 6 ditambah 2 cos 5 pi per 6. Cos 5 pi per 6 berarti dia ada di kuadran 2. Kalau dikalikan 2, nah cos 5 pi per 6 itu sama dengan cos berapa? Min cos 30. Nah, berarti min akar 3 setara 5pi per 6 ditambah min akar 3 setara dengan 0,89. Yang terakhir 2pi. 2 cos 2pi, cos 2pi itu sama dengan cos 0, cos 0 itu 1 dikali 2, 2. 2pi tambah 2 setara dengan 8,28. Nah, dari sini bandingkan yang mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Nah, terbesarnya adalah ini, terkecilnya adalah ini. Sehingga ternyata didapat nilai maksimumnya. Jadi, nilai maksimumnya fungsi fx, x plus 2 cos x untuk interval x lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan 2pi adalah 2pi plus 2 maksimumnya tercapai di x sama dengan 2pi. Dan min 2 min pi untuk nilai minimumnya tercapai di x sama dengan min pi. Nah, kalau di sketsa gambarnya seperti